Halo semua, jumpa lagi dengan saya Edwin Nababan. Kita akan membahas biologi tentang animalia, tepatnya pada invertebrata. Baiklah, sebelum kita ke materinya, saya memiliki quotes nih untuk kita, bahwa ilmu adalah titipan Tuhan di bumi, dan para ilmuwan adalah wakil-wakil yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu, barang siapa yang beramal sesuai ilmunya, maka ia telah benar-benar menunaikan titipannya. Bihar Al-Anwar. Setelah kita masuk ke materinya ya, invertebrata. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas 4 saja invertebrata. Yang pertama itu porifera, yang biasa disebut dengan hewan berpori. Yang kedua Nemantelmintes, cacing berkas atau gilik. Yang ketiga Platyhelminthes, yang disebut dengan cacing pipih. Yang keempat Sondentrata, yang disebut dengan Cnidaria. Baiklah, kita akan membahas tentang porifera. Apakah itu porifera? Porifera itu disebut dengan hewan berpori. Tubuh umumnya asimetri. Asimetri itu tidak beraturan ya. Beberapa simetri radial. Berbentuk seperti vas bunga, mangkuk atau tabung. Tubuhnya berpori atau tidak memiliki lubang kecil. Belum memiliki jaringan dan organ sehingga disebut parazoa. Hidup secara heterotrof, makan bakteri dan plankton. Habitat umumnya di laut, beberapa spesies hidup di air dan di air tawar. Reproduksi secara seksual maupun aseksual. Ciri berikutnya bahwa porifera itu umumnya hidup di laut, melekat pada batu atau benda lain. Reproduksi secara aseksual dengan membentuk tunas, gemul, dan regenerasi. Sedangkan secara seksual dengan pembentukan gamet. Klasifikasi berdasarkan bahan penyusun rangka terbagi menjadi 3 kelas, yaitu Hexapinelida, Demospongiae, dan Salsarea. Tahukah Anda, porifera memiliki penyusunan rangka yang berbeda sehingga dibagi menjadi 3 kelas. Apa saja kah itu? Yang pertama itu ada Hexapinelida. Tubuhnya memiliki spikula yang tersusun dari silika, mirip bintang 6 lengan. Demospongiae tersusun dari serabut spongin. Sedangkan Salsarea tubuhnya tersusun dari kalsium karbonat. Porifera ini juga dibagi menjadi 3 bagian, menjadi 3 tipe yang berdasarkan saluran airnya. Yang pertama askonoid, pori atau ostium berhubungan langsung ke spongiosol. Yang kedua sikonoid, pori atau ostium dihubungkan dengan saluran bercabang dengan spongiosol. Yang ketiga leukonoid, pori atau ostium banyak serta bercabang-cabang membentuk rongga-rongga kecil. Berikutlah gambaran dari tipe berdasarkan saluran air tersebut. Berikutlah foto-fotonya, bisa siswa-siswa lihat bagaimana sih gambaran dari porifera tersebut. Berikut ada 4 foto yang bisa kalian lihat. Bagian tubuhnya bagaimana? Yang tadi sudah saya bilang bahwa bentuk tubuhnya itu seperti vas bunga. Nah, ini berbentuk vas bunga kan, dan berpori-pori. Berikutlah pori-porinya. Baiklah adik-adik sekalian, saya punya video tentang porifera. Semoga kalian dapat simak dengan baik-baik ya. Kali ini kita akan membahas mengenai reproduksi pada porifera. Video yang kamu tonton saat ini merupakan salah satu contoh video reproduksi secara seksual pada porifera. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Cara reproduksi pada porifera berjalan secara
seksual dan seksual. Pada reproduksi aseksual akan membentuk dari ke arah luar yang nantinya akan dilepaskan menjadi perkara baru. Peristiwa ini disebut sebagai regenerasi. Kunjung tersebut juga memulai akan tumbuh menjadi perkara baru. Pada reproduksi seksual, sel apobosit akan menjadi arkeusit, yaitu sel yang mengandung zat gamma dan ovum. Sel arkeusit akan menjadi stiker yang nantinya akan membelah menjadi amfiblas tulang dan menjadi porifera dewasa. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah simak bagaimana video dari porifera tersebut. Adapun kita masuk ke dalam peranannya. Peranan porifera yang menguntungkan pada bidang lingkungan, porifera sebagai penyusun biodiversitas, sebagai konsumen dan mengembalikan kualitas air dengan menyaring air melalui pori-pori tubuhnya. Yang kedua, secara ekonomi, espongia sebagai spons alat penggosok badan dan pembersih kaca, serta porifer berwarna cerah digunakan sebagai hiasan akuarium seperti Acinella cannabina. Dalam bidang kesehatan, zat kimia pelakoridin A pada porifera bermanfaat sebagai pengobatan kanker limfa dan digunakan sebagai kontrasepsi. Yang D, dalam ekosistem laut, ikut berperan menjaga keseimbangan sebagai makanan hewan laut yang lain dan dapat menjadi tempat bersembunyi hewan laut dari predator. Porifera juga membentuk sebagian besar dari terumbu karang. Yang terakhir, porifera dapat bersimbiosis dengan bakteri penghasil bioaktif, membantu pelapukan dengan mengebor batu karang dan cangkang moluska. Terus pada porifera ini juga memiliki peranan yang merugikan. Yang pertama, menurunkan dan dapat menghilangkan kualitas tiram jika menempel pada kulit tiram. Yang kedua, karena bentuknya seperti duri, jika terkena atau terinjak dapat terjadi infeksi dan menimbulkan penyakit. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan saya kepada anak-anak tentang porifera. Sekarang kita masuk ke kelas yang kedua ya, yaitu solentrata. Bagaimana sih ciri dari solentrata ini? Solentrata memiliki rongga tubuh sebagai alat pencernaan, memiliki sel penyengat atau biasa kita sebut dengan sinoblas atau nematophis. Bentuk tubuhnya simetri radial, bentuknya berbentuk polip atau tabung dan medusa, lonceng atau payung. Bahwa solentrata ini hewan diploblastik, reproduksinya bisa seksual dan bisa juga aseksual. Pencernaan secara ekstraseluler dan intraseluler. Hidup heterotrof dengan memangsa menggunakan tentakel. Reproduksi seksual dengan cara membentuk tunas oleh polip, dan reproduksi seksual dengan pembentukan gamet medusa dengan polip. Klasifikasi 3 kelas, yaitu hidrozoa, scyphozoa, dan anthozoa. Tahukah Anda bahwa solentrata ini juga dibagi menjadi 3 bagian atau 3 kelas? Yang pertama itu hidrozoa, contohnya ya Hydra, Obelia. Yang kedua scyphozoa, contohnya Aurelia aurita, ini ubur-ubur. Yang ketiga anthozoa, contohnya Mentrilium fungia dan Meandrina epiactis. Baiklah, kita masuk ke Hydra. Di sini adik-adik bisa lihat ya bagaimana gambarannya. Yang kedua ini Scyphozoa. Scyphozoa ini berbentuk mangkuk yang terbalik, ubur-ubur. Scyphozoa. Berikut adalah siklus hidup solentrata. Nanti bisa adik lihat ya. Di sini sudah saya buat keterangan dari tiap variabel-variabel siklusnya. Baiklah adik-adik, di sini saya sajikan sebuah video untuk dapat Anda lihat bagaimana sih gambaran dari solentrata tersebut. Berikut, mari kita simak.
Baiklah adik-adik, tadi sudah saya sajikan videonya, semoga nanti mengerti bagaimana sih gambaran Sulentrata ini. Mari kita masuk ke peranan Sulentrata. Pertumbuhan batu karang di pantai dapat menahan abrasi daratan oleh ombak, tempat perkembangbiakan biota laut, bahkan pembentuk taman laut yang sangat penting bagi pengembangan objek wisata bahari. Penduduk sekitar pantai biasanya memanfaatkan karang laut sebagai cendera mata, pembuatan taman, atau mengambil batu karang sebagai bahan bangunan. Selanjutnya, Sulentrata dari Pulau Santo Jawa merupakan pembentuk ekosistem terumbu karang yang menjadi habitat ikan dan hewan laut lainnya. Beberapa jenis ubur-ubur yang tidak beracun dapat dikonsumsi dan dapat diperdagangkan sebagai ubur-ubur asing. Selanjutnya, kerangka luar berbagai jenis Sulentrata dapat digunakan sebagai hiasan akuarium, misalnya Corallium rubrum, koral merah, Punia actiniformis, karang piring, Paramureceae, pakar bahar, dan Favia speciosa, karang otak. Ubur-ubur sering dimanfaatkan oleh orang Jepang untuk bahan makanan dan sebagai bahan kosmetik. Ada juga jenis Antejoa yang membentuk kerangka dari zat tanduk yang sering dikenal sebagai akar bahar, Euplexaria antipates, yang kerangkanya dapat digunakan sebagai gelang. Apa saja peranan Sulentrata ini yang bersifat negatif? Bahwa Sulentrata juga memiliki beberapa dampak negatif juga loh, seperti penutupan pantai karena kawanan ubur-ubur. Kawanan ini juga sering menyumbat jala kapal penangkap ikan komersial, menghabiskan waktu dan uang mereka. Selain itu, sengatan ubur-ubur dapat membuat orang di rumah sakit atau bahkan berakibat kematian. Semakin menambah biaya mereka saja. Baiklah, tadi kita sudah membahas tentang Sulentrata. Mari kita bahas lagi ke yang ketiga, yaitu Platyhelminthes helminthes, yang biasa disebut dengan cacing pipih. Bagaimana sih ciri-ciri Platyhelminthes helminthes ini? Ciri-cirinya ya hidup bebas di laut, air tawar, tempat lembab atau parasit dalam tubuh hewan serta manusia. Bersifat hermafrodit, reproduksi seksual secara sendiri atau silang, dan reproduksi aseksual dengan fragmentasi yang diikuti regenerasi. Klasifikasi dibedakan menjadi tiga kelas, yaitu Turbellaria, Trematoda, dan Symptoda. Adapun ciri-ciri yang lain bahwa Platyhelminthes ini bentuk tubuhnya atau lapisan tubuhnya tripoblastik. Ukuran tubuh mikroskopis hingga 20 mm. Tubuh simetri bilateral. Pipih tidak memiliki rongga tubuh atau asolomata. Pencernaan terdiri dari mulut, faring, usus, tanpa memiliki anus. Tidak memiliki sistem sirkulasi, respirasi, dan ekskresi. Dan Platyhelminthes ini adalah hermafrodit. Habitatnya di air tawar, air laut, tempat lembab. Dalam tubuh hewan juga bisa dia hidup sebagai parasit. Adapun klasifikasi Platyhelminthes ini dibagi menjadi tiga. Tadi yaitu Turbellaria, disebut berambut getap, contohnya Planaria. Yang kedua Trematoda, cacing hisap, Fasciola hepatica atau cacing hati, Cestoda, cacing pita. Contohnya Tanea saginata dan Tanea solium. Yang pertama kita harus membahas tentang Turbellaria, cacing berambut getap. Berikutlah foto dari Planaria. Silia pada permukaan tubuh digunakan untuk bergetar atau bergerak. Yang kedua itu Trematoda, alat isap digunakan untuk menempel dan mengisap makanan pada inangnya. Berikutlah foto dari Trematoda. Berikutnya Cestoda. Contoh dari Cestoda ini adalah Tanea solium. Berikutlah pengamatan mikroskopis dari Tanea solium. Cestoda bentuknya juga seperti pita. Berikutlah gambaran dari Cestoda yang berbentuk pita tubuh. Baiklah, bagaimana cacing hati bisa masuk ke tubuh manusia? Berikut videonya. Baiklah adik-adik, berikut saya sajikan video tentang Platyhelminthes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang daur hidup cacing hati atau Fasciola hepatica. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu apa itu Fasciola hepatica. Jadi, Fasciola hepatica atau cacing hati ini adalah hewan yang memiliki kelas Trematoda dan memiliki genus Platyhelminthes. Baiklah, daur hidup cacing hati
fasciola hepatica ini? Yang pertama, telur fasciola hepatica. Jadi, fasciola hepatica ini masih berbentuk telur. Dan menuju ke tahap yang kedua, telur fasciola hepatica ini berada di air. Seterusnya, tahap ketiga menjadi perisidium atau disebut dengan larva yang menetas. Lanjut ke tahap yang keempat, bergerak menuju siput. Jadi perisidium tersebut bergerak menuju siput. Nah, pada proses keempat ini memiliki beberapa tahapan. Pada proses keempat itu ada 3. Yang pertama itu jerang siput membentuk sporokista, dan yang kedua berkembang jadi redia atau bisa juga disebut dengan redia, dan tahap yang ketiga serkaria. Adapun daur hidup yang kelima, serkaria atau serkaria bersedia keluar dari siput yang berada di tumbuhan air. Menuju ke tahap yang keenam, serkaria berubah jadi metaserkaria. Menuju tahap yang ketujuh, bergerak dan dimakan manusia, di mana pada proses inilah membentuk fasciola hepatica. Dan lanjut lagi, setelah menjadi fasciola hepatica, dia bergerak menuju hati. Pada tahap yang ke-8, berkembang di hati dan akan kembali di hati. Nah, dari proses ini dapat disimpulkan bahwa fasciola hepatica memiliki tahap yang secara ringkas. Yang pertama telur, perisidium, seterusnya sporokista, serkaria, dan metaserkaria. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang daur hidup cacing hati atau fasciola hepatica. Sebelumnya, kita akan memperkenalkan Baiklah, kita masuk ke bagaimana peranan dari Platyhelminthes ini. Pada umumnya Platyhelminthes merupakan organisme yang dapat berperan menguntungkan maupun merugikan. Adapun peran Platyhelminthes yang menguntungkan yaitu Platyhelminthes jenis planaria dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air. Yang kedua sebagai makanan ikan. Yang ketiga bertambahnya biodiversitas animalia Indonesia. Sedangkan yang merugikan ialah pada Schistosoma mansoni merupakan parasit yang dapat menyebabkan schistosomiasis atau pendarahan ketika mengeluarkan feses. Yang kedua, parasit yang dapat menyebabkan kerusakan fungsi hati secara total. Yang ketiga, mengganggu fungsi kerja organ jantung, limfa, dan ginjal yang terdapat pada manusia. Yang keempat, untuk jenis cacing pita yaitu Taenia saginata, Taenia solium, dan Dibotreocephalus yang hidup sebagai parasit di dalam usus manusia. Baiklah, kita lanjut kepada Nemanthelminthes pada cacing gilik. Bagaimana sih ciri-ciri dari Nemanthelminthes ini? Ciri-cirinya yaitu hidup bebas atau parasit, hidup di tanah becek, dasar perairan tawar atau laut bebas, parasit di tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Reproduksi secara seksual. Yang parasit dalam tubuh manusia seperti cacing gelang, cacing tambang, cacing kremi, cacing filarial, dan cacing trichinella. Ciri-ciri Nemanthelminthes: bentuk tubuh bulat seperti benang, gilik, bilateral, simetri, tertutup dari kutikula, tidak beros ruas. Bentuk tubuh trifoblastik pseudocelomata. Saluran pencernaan sempurna karena memiliki mulut dan anus. Ada yang mikroskopis dan ada yang makroskopis. Bes gonokoris atau Dioceus, betina lebih besar daripada jantan. Ada yang parasit, ada yang hidup bebas, tidak mempunyai peredaran darah, tetapi mempunyai cairan tubuh. Kelas Nemanthelminthes dibagi menjadi 2. Kelas yang pertama yaitu nematoda, hidup di laut, air payau, air tawar, dan di pasir. Bentuk tubuhnya panjang, langsing, silindris, tipis, tubuh tertutup kutikula, di bawahnya epidermis. Dinding tubuh hanya ada otot longitudinal. Pseudoxylem dari cairan berfungsi sebagai rangka hidrostatik menunjang gerak lendir. Organ pernapasan dan peredaran darah tidak ada. Sedangkan pada kelas Acanthocephala, sebuah film cacing parasit,
Anggota film ini terkenal karena memiliki kait yang digunakan untuk menempel di inangnya. Acanthocephala memiliki siklus hidup yang kompleks, melibatkan setidaknya 2 inang, yang mungkin termasuk invertebrata, ikan, amfibi, burung, dan mamalia. Baiklah, bagaimana Ascaris bisa masuk ke tubuh manusia? Berikut videonya. Baiklah adik-adik, di sini saya menyajikan video. Mari kita simak bersama-sama. Askariasis. Lalu di dalam Askariasis kita akan bahas tentang siklus hidup dari Ascaris lumbricoides. Cacing dewasa hidup di dalam usus halus. Ada jantan, ini betina, dan ada jantan. Yang betina biasanya lebih besar. Cacing betina bisa menghasilkan atau memproduksi sekitar 200.000 telur per hari yang akan dibebaskan melalui feses. Telur yang dikeluarkan melalui feses biasanya dalam bentuk unfertilized egg. Apabila ini ditelan, biasanya tidak efektif. Unfertilized egg di dalam tanah akan berkembang menjadi fertilized egg. Biasanya 18 sampai beberapa minggu, tergantung kondisi. Biasanya kondisi yang paling optimum untuk perkembangan telur ini biasanya tanah yang berair, hangat, dan teduh. Setelah telur uninfected itu berkembang sampai menjadi infektif, dalam bentuk infektif, bila ditelan oleh manusia dalam perkembangannya ini, maka dia di dalam usus akan menetas dan menginvasi mukosa intestinal, masuk ke mukosa intestinal dan dibawa melalui vena porta. Dari vena porta. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah menonton video dari Ascaris. Sekarang kita masuk ke peranan Nematodes. Nematoda banyak berperan merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Nematoda menyebabkan berbagai jenis penyakit yang diderita oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama cacing Ankylosaurus, stoma, duodenale, dan Necator americanus yang menyebabkan penyakit ankylostomiasis di Indonesia. Yang kedua cacing Ascaris lumbricoides, merupakan cacing parasit yang hidup di usus kecil manusia dan babi. Yang ketiga, cacing Enterobius vermicularis, dikenal juga dengan nama cacing prengi, merupakan parasit pada usus besar manusia. Yang keempat, cacing Neisseria brandtofti dan Brugia sp, merupakan cacing penyebab penyakit filiaris. Yang kelima, cacing Onchocercia volvulus, menyebabkan penyakit onchocerciasis. Cacing Trichinella spiralis merupakan cacing otot yang menyebabkan trichinosis. Baiklah, sekianlah materi kita hari ini. Adik-adik, jika ada yang ingin dipertanyakan, langsung saja dipertanyakan ya, supaya jangan kebingungan nantinya. Terima kasih, selamat pagi.